Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran keterampilan komputer secara daring dengan tema penggunaan tabulasi atau penggunaan tombol tab. Tombol tab yang ada di keyboard kalian. Baik, di sini dijelaskan tabulasi adalah titik pada suatu garis tempat kursor berpindah pada jarak tertentu saat menekan tombol tab. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa ini yang sering kita dapat. Ketika kita membuat sebuah paragraf, beberapa orang langsung menekan tombol tab kemudian menuliskan naskahnya. Nah, ini tidak dibenarkan jika tombol tab digunakan dalam sebuah paragraf. Nah, tombol tab memiliki banyak fungsi, tapi untuk paragraf mungkin tidak bisa dibenarkan untuk menggunakan pada paragraf menggunakan tombol tab. Baik, di sini tadi tombol tab adalah tabulasi adalah titik pada suatu garis tempat kursor berpindah pada jarak tertentu. Nah, ketika kita menggunakan tombol tab, maka nanti dia akan langsung melompat ke sebuah titik dengan jarak yang sudah ditentukan, atau jarak yang sudah ditentukan pada pengaturan tabulasi. Atau kita juga bisa menentukan posisi di mana kita pengen posisi tersebut, atau misalnya titik tersebut berhenti ya. Misalnya saya pengen langsung berhentinya di 9. Tekan tombol tab maka langsung mengarah ke 9. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada beberapa jenis tab. Nah, bisa dilihat di halaman 12. Ada tab kiri seperti ini ya. Tab rataan kiri. Nah, di sini fungsinya adalah untuk tab rataan kiri. Kemudian kalau saya klik kembali, nah, nanti ada bertanda seperti ini. Ini adalah tab rataan tengah, seperti T terbalik. Kemudian tab yang ini adalah tab rataan kanan. Kemudian, nah, ada yang seperti T terbalik, tetapi ada titiknya. Nah, itu adalah tab rataan desimal. Masih ada yang lain. Ini adalah tab bar. Nah, itu biasanya untuk garis ya, jarang digunakan. Nah, selain itu adalah indentasi. Oke. Jadi untuk merubah tab nanti bisa kalian gunakan yang di sini. Kemudian bisa kalian tentukan posisinya di bagian ruler. Nah, bisa kalian gunakan di bagian ruler. Misalnya saya letakkan di tab yang pertama. Misalnya posisinya 1 cm. Kemudian saya rubah kembali tabnya, kemudian saya ganti berada di, atau saya posisikan berada di 7 cm. Saya klik di sini. Nah, ini tab kedua. Kemudian saya gunakan lagi, saya ubah menjadi tab rataan kanan. Misalnya saya letakkan di paling ujung. Nah, ini batas akhir, misalnya saya letakkan di sini berada di 15,5. Kemudian tab desimal, misalnya saya letakkan berada di 11 misalnya ya. Nah, ini adalah tab rataan tab ketiga. Karena perhitungannya bukan dari kapan kita membuatnya, akan tetapi dihitung dari urutan yang paling kiri. Nah, ini jelas yang paling pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, itu tadi untuk menggunakan perataan. Nah, selanjutnya kita bisa untuk mengarah ke tab yang pertama, maka bisa kalian gunakan tombol tab. Saya contohkan. Tekan tombol tab, nanti dia langsung mengarah ke sini. Nah, langsung mengarah ke sini ya. Tepat posisi di mana kita menentukan tadi. Misalnya saya tuliskan jenis barang. Saya tekan tab lagi.
Nah, larinya ke sini. Posisinya 7. Misalnya saya gunakan merek. Tekan tab. Langsung ke posisi 11. Misalnya diskon dalam tanda kurung persen. Tekan tab lagi. Nah, langsung mengarah ke tab yang keempat. Di sini harga. Nah, oke. Saya tekan enter, maka tab yang maka baris yang kedua dia akan mengikuti pengaturan tab yang ada di bagian atasnya, karena kita menekan enter dari di bagian atasnya. Jadi bisa kita langsung gunakan, tekan tab laptop. Tekan tab, mereknya misalnya Asus. Diskonnya misalnya 12,7. Harganya misalnya 17.800.000 rupiah. Nah, tekan enter, tekan tab. Baik, sekarang kita perhatikan di sini untuk hasil dari penggunaan tab. Baik, perhatikan. Nah, di sini tab rataan kiri, maka nanti dia akan ratanya di bagian kirinya. Tab kanan, maka ratanya akan berada di bagian tengah. Tab tengah, maka berada di bagian tengah. Tab desimal, nah ini tab desimal, maka dia akan ratanya di bagian tanda desimalnya. Nah, seperti pengaturan di awal ya, kita sudah belajar mengenai pengaturan format number. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik. Untuk format Indonesia kita menggunakan koma, sedangkan format Inggris kita menggunakan titik. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan koma ternyata dia tidak bisa rata, ada kemungkinan kalian masih menggunakan format Inggris, maka harus menggunakan titik. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah tab rataan kanan, maka ratanya di bagian kanannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya posisinya mau kita rubah? Nah, simpel sekali. Bisa kita blok terlebih dahulu, kemudian bisa kita geser. Nah, seperti ini. Jadi bisa kalian geser, disesuaikan posisinya. Nah, yang perlu diperhatikan juga, ketika kalian bermain di bagian ruler, maka nanti posisinya adalah kelipatan dari 0,25. Jadi kalau misalnya mau posisinya berbeda, maka kita tidak bisa menggunakan cara yang ada di bagian ruler. Nah, untuk merubah ukuran atau posisi tanpa atau misalnya menggunakan ukuran yang bukan kelipatan 0,25, maka bisa kalian klik pada baris atau bisa di blok kalau misalnya pengen dirubah semua. Kemudian kalian atur dengan cara menekan tombol dialog grup paragraf yang ini. Nanti akan muncul kotak paragraf. Kemudian di bagian bawah, di bawah kanan, di bawah kiri ya. Nah, di sana ada tombol tab. Bisa diklik. Nanti akan muncul tab. Nah, ini adalah posisi yang sudah tertera di sini. Bisa kita lihat. Ini posisi 1 cm. Dia menggunakan rataan kiri. Kemudian posisi kedua berada di 6 cm, dia menggunakan rataan tengah. Kemudian posisi 10,75 dia berada di bagian desimal atau menggunakan tab desimal. Dan yang terakhir posisinya berada di 15,5 dengan menggunakan perataan kanan. Nah, kalian bisa merubah posisinya dengan cara atau mengatur. Misalnya kita pengen berada di 0,6. Nah, maka bisa kalian atur 0,6. Kemudian rataan kiri, tekan set. Yang 1 cm bisa kalian hapus dengan cara menekan tombol clear. Nah, nanti dia akan terpindah kalau kita sudah tekan OK. Kemudian misalnya kita pengen merubah. Nah, ini tadi kan merubah posisi. Nah, sekarang kalau misalnya posisinya tetap, tapi yang kita rubah adalah jenis tab.
Nah, misalnya tab ini saya ganti menjadi tab rataan kanan. Maka cukup kalian klik tab yang berada di 6 cm. Awalnya rataan tengah, kita ganti menjadi rataan kanan. Tekan save. Nah, maka nanti dia akan berubah jadi rataan kanan. Oke, kalau sudah bisa kalian tekan OK. Nah, posisinya akan berubah. Yang pertama tadi di sini menjadi ini 0,5, ini 0,75, berarti di sini tengah-tengahnya 0,6. Kemudian ini menjadi perataan tengah, perataan kanan ya, awalnya rataan tengah. Nah, posisinya masih tetap berada di 6 cm, tapi jenis tabnya yang berubah menjadi tab rataan kanan. Nah, jadi bisa kalian ubah dengan cara yang ada di tombol tab, dengan cara menekan tombol dialog grup paragraf, kemudian tekan tombol tab di bagian bawah kiri. Oke. Nah, selanjutnya kita ke latihan 3 di halaman 14. Silakan kalian buka. Bikin dokumen baru, Ctrl N. Kemudian ukurannya gunakan ukuran A4. Kemudian marginnya menggunakan margin 4343. Pada halaman 14 kita akan membuat daftar isi. Untuk pengaturannya tadi sudah, ukurannya A4, kemudian marginnya 4343. Nah, untuk yang pertama daftar isi dan halaman mungkin bisa langsung kalian tuliskan. Untuk daftar isi cukup kalian gunakan Ctrl E. Tuliskan daftar isi, tekan enter 2 kali, Ctrl R, halaman, tekan enter rataan kanan atau rataan kanan kiri boleh ya, Ctrl J. Baik, untuk yang selanjutnya, untuk format halaman judul sampai daftar tabel, nah nanti kalian bisa bikin pengaturan indentasi dengan cara tekan tab. Nah, tombol paragraf, tombol dialog grup paragraf, kemudian tekan tombol tab. Ya, saya lagi tekan tombol dialog grup paragraf, kemudian tekan tombol tab yang ada di bagian bawahnya. Nah, di sini kita akan posisikan sebelumnya dengan pengaturan yang sama. Di sini pasti ujungnya adalah 14 dan ya 14 ya, posisi margin. Nah, di sini nanti kita akan meletakkan nomor halamannya tepat berada di posisi 14 ya. Kemudian untuk titik-titik nanti kita minta berhenti 1 cm sebelumnya. Ya, saya posisikan untuk nomor halaman terlebih dahulu, posisinya berada di 14. Rataannya adalah rataan kanan. Tekan save. Kemudian kita kasih jarak 1 cm sebelumnya, berarti posisinya 13. Rataan kiri. Kemudian karena jaraknya itu nanti ada titik-titik, maka kalian atur di sini untuk leadernya menggunakan nomor 2. Nah, 13 rataan kiri, kemudian leadernya nomor 2, tekan save. Nah, sudah ada 13 dan 14. Kita tekan OK. Nah, maka nanti di sini ada 2 buah tanda tab. Nah, ya, posisi berada di 14 dan 13. Oke, pastikan terlebih dahulu ini sudah tepat. Kalau sudah, baru kita tuliskan. Oke, halaman judul, tekan tab lagi, baru kasih halaman I1. Tekan enter, pernyataan keaslian tulisan. Tekan tab I2, tekan enter, persetujuan, tekan tab I3.
dan seterusnya sampai daftar tabel dengan format yang sama. Ini saya contohkan 3 dulu. Nanti tugas kalian adalah melengkapi ya. Oke, kalau sudah tekan enter 2 kali. Nah, ini nanti untuk halaman judul persetujuan ini memiliki format yang sama sampai daftar tabel. Nah, sekarang saya akan mengarah ke bagian bab. Nah, untuk bab saya tulis bab dulu. Nah, nanti di sini kita akan menekan 1 kali tab untuk tanda Romawinya, kemudian 1 tab lagi untuk isinya, ya. Nah, jadi di sini untuk yang 13 dan 14 masih tetap, cuman kita tambahkan 2 tab lagi. Baik, sekarang kalian klik tombol dialog guru paragraf, tekan tab. Di sini sudah ada 13 dan 14, tinggal kita tambahkan. Nah, ini saya gunakan sebagai pengukur juga ya. Jadi misalnya jaraknya, di sini misalnya 1,5. Nah, untuk angka Romawi saya gunakan rataan tengah. Kemudian misalnya karena ini jaraknya lebih daripada 1 cm, maka saya ambil misalnya 2,1 misalnya. Nah, maka saya ambil di sini 2,1. Oh, tadi 1,5. Rataan tengah, tekan set. Sekarang 2,1. Wajib di sini menggunakan rataan kiri karena dia harus melebar ke kiri. Melebar ke kanan ya. Rata di kiri, melebar ke kanan. Nah, ini rataan kiri 2,1, tekan set. Ya, kita cek, tekan OK. Sudah ada 2 buah tab yang ada di sini. 1,5 dan 2,1 ya. Oke. Kita sudah tuliskan bab, tinggal tekan tab 1 kali, 1 Romawi, tekan tab pendahuluan. Tekan tab halaman 1, tekan enter. Bab 2, tekan tab kajian teori. Tekan tab misalnya halaman 19. Nah, oke. Dan lain sebagainya. Di sini saya tulis bab 1 dan bab 2 langsung karena di sini kita pengen lihat dulu bagaimana posisinya. Kalau mau tambahkan nanti misalnya bab 3. Nah, bab 3 biasanya adalah metode penelitian. Nah, misalnya halaman 37. Oke, sudah. Nah, sekarang untuk menambahkan isi di bawahnya bisa kalian letakkan di halaman di bab 1 di bagian halamannya. Tekan enter 2 kali. Kemudian yang di sini juga kita kasih jarak, enter 2 kali. Nah, sekarang kita ke bagian pendahuluan. Nah, tekan tab 2 kali, nanti dia akan jatuhnya di bawah pendahuluan. Nah, bisa kalian tuliskan A titik spasi. Nah, ini ada sebagian yang langsung otomatis ya. Ada yang tidak. Nanti akan saya contohkan bagaimana kalau tidak secara otomatis. Nanti ada pengaturannya. Bisa juga nanti kalian atur saja di sini ya, secara manual. Nah, bisa kalian atur secara manual. Oke. Saya lanjutkan, misalnya yang pertama adalah latar belakang masalah. Tekan tab 1, tekan enter. Kerangka pemecahan masalah. Halaman 3 misalnya atau halaman 5, tekan enter. Rumusan masalah. Halaman 7. Saya contohkan sampai 3. Nanti kalian bisa tambahkan. Oke, saya lanjutkan lagi di bagian bawah sini. Nah, nanti bagi yang tidak otomatis, ini saya jeda dulu. Yang tidak otomatis, nanti bisa kalian atur dengan cara. Nah, ini pengaturannya. Klik pada bagian file. Kemudian arahkan ke bagian option. Nanti akan muncul word option ya. Kita arahkan ke bagian propping. Nah, kemudian di bagian kanan nanti ada autocorrect.
autocorrect option. Kalian klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul, nanti kalian arahkan ke bagian auto format Azure type. Nah, kalian klik. Nah, seringkali yang bermasalah di sini adalah automatic number list-nya tidak tercontreng. Ya, automatic number list-nya tidak tercontreng, sehingga ketika kalian tekan A titik spasi dia tidak langsung otomatis. Tapi ini juga bisa menjadikan solusi. Misalnya kalian tidak pengen otomatis misalnya seperti itu. Nah, maka nanti kalian bisa hilangkan contrengnya. Misalnya tidak ingin secara otomatis. Nah, kalau sudah kalian tekan OK. Nah, silakan kalian coba lagi nanti di sini. Nah, tekan tab 2 kali, A titik spasi. Jika ada tanda seperti ini, maka nanti dia bisa secara otomatis menggunakan numbering. Oke, saya lanjutkan di sini. Di sini kita akan belajar bagaimana jika lebih dari 2 baris, ya. Oke, hakikat metode keteladanan. Saya ubah format penulisannya. Nah, tekan tab, halaman 19, tekan enter. Nah, ini yang bagaimana kalau dia lebih daripada 2 baris. Nah, ada kemungkinan di sini untuk versi 2013 mungkin bermasalah ya. Nah, tapi nanti akan saya coba sampaikan beberapa solusinya. Baik, saya tuliskan dulu hakikat hasil belajar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika pada kelas. Nah, tekan tab, misalnya halaman 27. Nah, seperti ini. Di bagian contoh itu nanti dia akan jatuhnya di sini ya. Nah, dia berada di bagian titik-titik tab, tidak langsung berada di sini. Oke, di bagian ini pastikan kalian menggunakan perataan kanan kiri. Kalau kalian menggunakan perataan kiri, ada kemungkinan nanti mungkin ukurannya kurang daripada sini, tapi itu bisa jadi solusi nantinya. Baik, di sini saya gunakan perataan kanan kiri ya. Untuk pengaturannya, yang kalian ubah adalah di bagian baris ini. Yang kalian ubah adalah segitiga yang ada di sini. Nah, karena dia tertumpuk dengan tombol tab ya, tab right atau tab perataan kanan itu tadi ya, menumpuk ini, maka dia sulit untuk diubah. Nah, cara mengubahnya bisa kalian klik pada tombol dialog grup paragraf. Grup paragraf di sini tombol dialog. Nah, yang kalian ubah adalah after text atau right ya. Nah, saya geser dulu sini ya. Nah, karena jarak dari sini sampai ke tab ini adalah 1 cm, maka di sini kalian ganti jadi 1 cm. Tekan OK. Nah, selesai ya. Jadi kalau dia lebih daripada 1 baris, supaya dia berhentinya tepat pada titik, maka segitiga yang ada di sini kita rubah ke sini. Nah, karena tertumpuk dengan tab, maka tidak bisa ditarik. Maka kita dengan bantuan yang ada di bagian grup paragraf, tombol dialog. Pada grup indentasi, di sana ada after text. Kalian kasih jarak aja, misalnya 1 cm. Nah, nanti dia akan berada tepat di sini. Ya. Oke. Silahkan kalian lengkapi, dan ini nanti kalian masukkan dalam folder. Oke, saya kasih tugas. Mulai sekarang kalian bikin folder dengan nama name kelompok. Misalnya ini kelompok apa? Misalnya kelompok A, misalnya seperti itu ya. Yang kedua,
kita kasih numbering ya. Oke. Dan sekalian yang pertama bikin folder. Yang kedua, ada beberapa tugas yang saya wajibkan. Di antaranya di sini misalnya latihan 3. Nah, semua tugas yang diwajibkan. Ini yang diwajibkan, boleh juga yang sunnah. Ya. Dimasukkan ke dalam folder. Semua tugas dikasih nama dan name ya. Jadi yang ini harus ada nama dan name-nya. Dan nama latihannya. Nah, contoh Ahmad 19.0 bla 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 latihan 3. Nah, boleh seperti itu ya. Nah, boleh seperti ini. Ahmad, name, kemudian latihan 3. Atau boleh juga tambahkan misalnya latihan 3 daftar isi. Nah, ini tugas kalian dari sekarang. Jadi kalau ada tugas semuanya langsung dimasukkan dalam sana. Nanti penilaian saya lihat di bagian penugasan. Ya, itu tadi untuk latihan pertama ya, latihan 3. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke latihan 2 di halaman sebelumnya, yaitu halaman 13. Silahkan dibuka di halaman 13. Oke. Kita lanjutkan. Silakan dibuka di halaman 13. Kemudian tambahkan satu dokumen, Ctrl N ya. Kemudian kita atur terlebih dahulu untuk ukuran kertas menggunakan ukuran kertas A4. Kemudian untuk margin saya minta sama dengan untuk makalah atau skripsi, tapi kita bedakan di bagian atas dan bawahnya 2. Bagian kirinya 4 dan bagian kanannya 3. Oke, silakan kalian atur terlebih dahulu. Bagian atasnya 2, bagian bawahnya 2, bagian kirinya 4, bagian kanannya 4 cm. Silakan kalian tekan OK. Nah, di sini kita akan membuat semacam format surat. Nah, di sini bukan hanya menggunakan tabulasi, tapi juga nanti ada indentasi. Nah, di mana letaknya indentasi? Indentasi adalah nanti ketika kita menggunakan paragraf. Nah, nanti mungkin banyak kita menggunakan indentasi. Jadi tidak semuanya kita menggunakan tabulasi. Baik. Di sini ada kop surat. Nah, tidak saya letakkan di bagian header atau margin atas. Akan tetapi pada bagian margin atas saya kurangkan menjadi 2 cm. Nah, dengan maksud supaya nanti ketika kita mengolah data, kita tidak perlu keluar masuk header dan footer ya. Nah, keluar masuk header dan footer. Jadi cukup di halaman ini saja. Oke, sediakan juga nanti logo UIN yang akan nanti kita letakkan di bagian latihan 2. Baik, yang pertama, nah di sini karena kita sudah atur, maka nanti posisinya sama ya. Di sini dari 1 cm sampai 14, benar ya? 14 kalau kita bagi 2 berarti itu 7, berarti letak di tengahnya adalah 7. Nah, karena di bagian kirinya nanti di sini ada logo, maka nanti dia tidak rata antara di sini ada logo, di bagian kanannya tidak ada. Nah, hanya di bagian kirinya saja. Nah, nanti kalau misalnya kanan kiri, ya bolehlah kalian menggunakan rata tengah, ya. Boleh gunakan rata tengah. Tapi kalau misalnya di sini kita menggunakan
satu logo saja sehingga tidak rata kanan dan kiri, maka kita bisa menggunakan tab rataan tengah. Nah, posisinya bisa kalian letakkan di misalnya 7,5 ya. Boleh kalau kalian gunakan cara manual seperti ini atau gunakan yang di bagian paragraf, tekan tab 7,5 rataan tengah, tekan set, tekan OK. Nah, ada di sini ya. Oke, sekarang bisa kalian tuliskan Kementerian Agama sampai email ya. Dengan cara tekan tab, langsung tuliskan tekan enter, tekan tab, Universitas tekan enter, tekan tab, Fakultas Tarbiyah, tekan enter, tekan tab. Nah, untuk yang ini saya kurangkan menjadi 10 ya, dari alamat, jalan sampai email. Dan nah, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4,5 Banjarmasin. Tekan enter, tekan tab, telepon. Untuk nomornya boleh sembarang biar lebih cepat. Faksimil. Oke, misalnya seperti ini ya. Tekan enter, tekan tab, email FTK antasari@gmail.com. Kemudian web ftk.uin.antasari.ac.id. Baik, sampai sini. Nah, nanti tinggal kalian perbesar untuk bagian Kementerian Agama sampai Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, sampai sini kalian bisa tambahkan logo. Nah, perhatikan untuk logo. Saya cari filenya dulu. Nah, ada dua cara untuk menambahkan logo. Yang pertama bisa kalian tekan insert, kemudian picture. Nah, di sini ya, picture. Kalian cari filenya, kemudian tekan OK. Bisa juga dengan cara kalian cari logonya dulu, ya, filenya dulu cari, kemudian copy paste. Misalnya saya ambil ini. Nah, di sini ada beberapa ya, ada yang JPEG, ada yang PNG. Oke, saya copy, saya pastekan di sini. Nah, mungkin ada sebagian nanti yang ukurannya besar atau kecil ya. Nah, ini saya perbesar. Nah, ini saya perkecil. Nah, untuk memperkecil, pastikan kalian memperkecilnya dengan mengurangi atau misalnya menarik di bagian sudut ya, di bagian sudutnya. Oke, nanti saya akan jelaskan untuk memperbesar dan memperkecilnya. Baik. Nah, ketika kalian pertama kali menambahkan gambar, nanti gambar itu akan berada satu baris dengan teks ya, satu baris dengan teks. Nah, supaya dia ibaratnya tidak terikat dengan teks, maka bisa kalian klik gambar. Untuk versi 2013 ke atas, nanti di sini ada tombol cepatnya ya, kalian klik. Bisa kalian gunakan yang ini, in front of text, atau untuk yang lainnya sama ya. Kalian gunakan cara kalian klik pada bagian gambar, nanti ada tombol tab ribbon format. Nah, kalian klik tab ribbon format. Nanti kalian pada grup ini kalian cari warp text, atau yang di versi 2007 di sana ada text warping. Kalian klik. Nah, bisa kalian pilih in front of text. Nah, kalau sudah in front of text, maka dia tidak terpengaruh lagi dengan teks.
maka kalian bisa memperbesar atau memperkecilnya, nah, tanpa terpengaruh dengan teks, ya. Baik, nah ini tadi kenapa kita menggunakan tombol tab perataan tengah, supaya jarak antara ini sampai sisi gambar dengan yang ini dan ini kurang lebih sama. Kalau kita menggunakan rata tengah atau tepat berada di tengah, maka dia terlalu dempet nanti pada logo, ya. Ini pun masih bisa kita atur. Baik, itu tadi untuk menambahkan logo. Ini untuk memastikan, oh ya, pas ya. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk menambahkan garis di bagian bawah. Nah, untuk menambahkan garis di bagian bawahnya, maka bisa kalian klik pada bagian email, ya, pada baris ini. Boleh di depan, belakang, di tengah-tengah, di sini terserah, ya. Yang pasti berada pada baris tersebut. Nah, kemudian bisa kalian gunakan di grup paragraf. Di sana ada border, ya, bisa kalian klik. Kemudian pilih di paling bawah, di sana ada border and shading. Nah, di bagian ini nanti bisa kalian pilih mau menggunakan style seperti apa. Ada yang garis double, ya, ada yang menggunakan titik-titik, ada yang menggunakan tebal tipis seperti ini. Baik, saya menggunakan tebal tipis seperti ini, ya. Kemudian di bagian kanan ini nanti bisa kalian hilangkan bagian atas, bagian kiri, dan bagian kanannya dengan cara, nah, ini bagian atas, ini bagian kiri, ini bagian kanan, sisakan bagian bawahnya. Kalau sudah, tekan OK, nanti ada garisnya. Untuk varian garis nanti kalian bisa sesuaikan saja, kalian mau menggunakan versi seperti apa, atau yang berlaku di institusi itu atau di fakultas seperti apa, ya. Baik, di sini untuk kop suratnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke bagian bawah. Nah, ini yang sering terjadi, ya, ketika kita sudah bikin garis, kita klik di bagian bawah, ternyata nggak bisa. Nah, karena memang sebelumnya ini sudah berakhir di sini, ya. Kalau kalian tekan enter, nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi caranya mungkin ketika kalian pengen bikin garis, kalian tekan enter dulu satu kali. Nah, itu bisa gunakan cara seperti itu. Atau kalau terlanjur bikin garis, maka kalian bisa double klik di bagian bawah garis. Double klik, nanti di sini ada insert point-nya. Nah, di bagian sini kita kembalikan lagi Times New Roman. Nah, ini kan 10, ya, karena di bagian atasnya tadi kita kurangkan. Nah, sekarang kita atur menjadi 12. Ya, selanjutnya, nah, di sini ada nomor lampiran hal, ya. Dan juga nanti di bagian kanan di sini ada tanggal. Banjarmasin 16 Mei 2019. Nah, di sini bisa kita tambahkan nanti dua buah tab di sini untuk titik 2 dan juga isinya. Kemudian satu tab lagi di bagian kanan. Ya, sekarang silakan kalian klik di bagian tombol dialog grup paragraf, tombol dialog. Di bagian kotak paragraf kita tekan tombol tab. Nah, di sini kalau ada tanda tab di sini bisa kalian clear all dulu, ya. Nah, kemudian baru kita tentukan, misalnya kayak di sini supaya lebih terarah atau terukur, saya tulis terlebih dahulu nomor. Nah, saya tekan tab lagi. Nah, ini yang saya maksud, ya. Jadi kita bisa menentukan atau mengira-ngira kira-kira di mana posisi yang tepat. Oke, misalnya saya letakkan titik 2-nya berada di 2 cm rataan kiri, tekan set. Kemudian saya kasih jarak misalnya 0,2, berarti 2,25. Tekan set. Kemudian yang terakhir yaitu berada di 14. Nah, 14 rataan kanan, ya. 14 rataan kanan, tekan set. Saya ulangi, 2 cm berada di bagian kiri, 2,25 bagian kiri juga nanti adalah isinya, dan 14 nanti untuk format tanggal. Oke, tekan OK. Nah, sudah ada 1, 2, 3. Oke, di sini sudah ada tertulis nomor, tekan tab, titik 2, tekan tab, baru kalian tuliskan
nomornya, ya. ...2020 misalnya ya. Kemudian tekan tab untuk tanggal. Banjarmasin. Mei 2020. Tekan enter. Lampiran. Tekan tab, titik 2, tekan tab. 1 lembar. Nah, karena di bagian kanannya tidak ada, maka langsung tekan enter. Hal, tekan tab, titik 2, tekan tab. Reset dalam rangka. Di bagian kanannya tidak ada, langsung nyambung ke bawah, tekan enter, tekan tab 2 kali. 1, 2. Penyusunan skripsi. Nah, tekan enter 2 kali. Oke, sampai sini. Oke, selanjutnya sampai penyusunan skripsi sekalian tekan enter 2 kali. Nah, kemudian nanti ada kepada YTH sampai yang terakhir, sampai terima kasih, itu posisinya tepat berada di bawah P. Di sini jangan kalian berpikir menekan tombol tab 2 kali kemudian tulis, jangan ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan indentasi ya. Jadi yang kita gunakan adalah segi 4 yang ada di sini. Boleh kalian tarik langsung ke tab kedua ya. Boleh seperti itu. Nah, kemudian boleh juga menggunakan cara klik pada bagian paragraf. Nah, di sini ada before text. Ini posisinya adalah 2,225. Bisa kalian tentukan 2,25 ya. 2,25, tekan OK. Nah, nanti dia akan mengarah ke sini. Nah, ini khususnya kalau misalnya ukurannya tidak kelipatan dari 0,25, boleh kalian gunakan cara seperti itu. Ya, atau misalnya tidak mau ditarik seperti itu, langsung gunakan cara ini bisa, ya. Oke, kemudian sebelum saya lanjutkan, di sini kita sudah tidak menggunakan tombol tab lagi yang ini ya. Formatnya berbeda. Maka bisa kalian klik tab, kemudian clear all. Tekan OK. Nah, di baris ini sudah hilang tabnya. Oke, saya tuliskan kepada YTH sampai assalamualaikum ya. Kepada YTH, Kepala Kantor Kementerian Agama, tekan enter, Kota Banjarmasin. Nah, untuk pengaturannya nanti ya. Kemudian di Banjarmasin, tekan enter 2 kali. Assalamualaikum WRWB. Nah, baru kita atur di sini menggunakan cetak tebal. Kalau kita atur terlebih dahulu, nanti di bawah sini kita atur lagi. Ya kan? Nah, jadi lebih baik pengaturannya di akhir. Jadi sudah punya data baru kita edit. Nah, itu ya. Ya, sudah sampai assalamualaikum, kalian tekan enter 2 kali. Nah, di sini ada paragraf, yaitu sehubungan dengan surat riset. Nah, saya minta nanti kalian tambahkan paragraf ya, supaya dia maju ke depan. Maka di sini tambahkan the first line. The first line kita tambahkan misalnya di sini 1,5 misalnya ya. Tekan OK. Nah, baru kita tuliskan sehubungan dengan surat riset yang telah kami berikan kepada titik 2, tekan enter 2 kali. Oke, sampai di sini tekan lagi paragraf, kemudian ini hilangkan lagi menjadi non. Nah, sampai ke sini nanti kita akan menambahkan 2 buah tab. Menambahkan 2 buah tab yang wajib ya di sini. Oke, di sana ada nama. Nah, saya tulis nama dulu. Kita tambahkan 2 buah tab.
Silakan kalian klik pada bagian paragraf, tekan tombol tab. Nah, ini seperti biasa kita bikin semacam kayak pengukurnya ya. Nah, misalnya saya letakkan berada di 5 cm, tekan set. Kemudian saya kasih jarak misalnya berapa yang pas ya? 5,5 lah ya. 5,5. Nanti kalau tidak pas atau mau digeser, boleh kalian geser. Menggunakan rataan kiri juga. Nah, jadi di sini untuk identitas nanti 2 buah tab wajib ya. Menggunakan rataan kiri semua 5 cm dan 5,5. Nah, sudah ada 2 buah tab. Nah, mungkin di sini saya pengen blok ini ya. Kita gunakan rataan kanan kiri. Nah, jadi kan lebih bagus ya. Oke. Saya lanjutkan, nama sudah ada 2 buah tab. Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini nanti kalau dicontohkan itu nama saya ya, identitas saya. Saya minta nanti masing-masing identitas kalian. Kecuali alamat. Kalau alamat boleh kalian menggunakan alamat palsu ya. Dalam artian supaya mempermudah kalian menulis lebih cepat. Biasanya kalau diminta alamat sendiri, biasanya kan ada yang menggunakan KTP melihat. Nah, ribet jadinya. Mending kalian ya ngarang sendiri lah. Kalau nama, NIM, dan jurusan saya yakin sudah hafal semua. Jadi bisa lebih cepat. Nah, jadi intinya di sini supaya lebih cepat aja. Oke. Tekan tab, tuliskan nama, enter, NIM, tekan tab, tuliskan NIM, tekan enter, jurusan, tekan tab, jurusan, tekan enter, tuliskan alamat, Oke, sudah. Nah, di sini ketentuannya saya minta kalian bikin alamat, tapi dia harus lebih dari 1 baris, ya. Boleh 2 atau 3 baris. Nah, karena nanti kita akan bikin pengaturan seperti yang ada di contoh. Oke, sebelum kita atur, kita lanjutkan dulu. Silahkan kalian tekan enter 1 kali, tuliskan sebagaimana terlampir. Tekan enter 2 kali. Silakan kalian tuliskan 2 buah paragraf yang ada di sini sampai terima kasih. Nanti untuk pengaturannya di akhir ya. Dengan ini kami memohon perkenan, izin, dan bantuan seperlunya untuk keperluan penelitian tersebut atas pertimbangan dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih. Oke, sudah sampai sini. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya ketika kita menulis alamat, dia berhentinya atau turunnya jatuhnya berada di bawah J. Nah, sekarang bisa kita atur dengan cara klik di bagian ini. Cara manualnya bisa kalian tarik yang segitiga di bawah ini, hang in ya. Jangan yang segi 4 ya. Nah, bukan left tapi hang in. Kalian klik, tarik sampai tab kedua. Nah, selesai. Itu cara pertama. Cara kedua bisa dengan cara pada bagian paragraf. Nah, ini nanti kalau mau pakai yang ini, maka yang perlu kalian perhatikan adalah, nah, di sini sudah
sudah maju dari sini sampai ke sini, sudah maju di posisi 2,25. Kemudian kita pengen majukan yang di bagian bawahnya sampai 5,5. Nah, sekarang untuk maju dari sini sampai ke sini, kita tinggal menambahkan berapa? Dia kan sudah maju 2,25, supaya berada di posisi 5,5, maka bisa kita atur dengan ukuran. Nah, ini biar terlihat ya. Jadi dia sudah maju, kita pengen posisinya 5,5. Kalau ini pakai titik ya. Nah, kita kurangkan, dia sudah maju 2,25. Nah, sekarang kisaran berapa? Berarti 3,25 ya. Maka kita tambahkan di sini hang in. Nah, karena di bagian bawahnya yang harus maju, maka kita gunakan hang in. Hang in-nya adalah 3,25. Tekan OK. Nah, tepat berada di sini ya. Nah, nanti bisa juga kalian terapkan untuk bikin nama tabel. Saya langsung contohkan. Misalnya di sini ada tabel. Nah, tabel apa? Misalnya gini ya. Di atasnya nanti kalian tambahkan misalnya nama tabel. Biasanya ada tabel 12. Nah, kalian tambahkan di sini 2 buah tab. 1, 2. Tekan enter. Tekan tab 1, 2 ya. Ini kita gunakan peratan kanan kiri, misalnya tabel hasil tabel hasil budidaya, tabel perbandingan misalnya hasil budidaya ikan patin yang menggunakan bioblok. Nah, dengan hasil budidaya ikan patin yang menggunakan aquatic misalnya. Nah, apalah itu ya namanya. Nah, nanti ini bisa kalian geser ke sini. Nah, jadi ketika kalian memberikan nama tabel, bisa kalian gunakan nama tabel seperti ini. Nah, ini salah satu contoh ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian, ini sudah selesai. Nah, di bawah ini, dengan ini sampai terima kasih, ini formatnya adalah format paragraf. Kalian tidak perlu mengatur lagi, kalian cukup ambil di bagian sehubungan dengan surat riset. Masih ingat menggunakan format painter? Nah, kalian klik di sini, tekan format painter, kemudian kalian blok dari sini sampai ke sini. Nah, maka nanti dia akan mengikuti format yang sama. Baik, silahkan kalian simpan dulu. Kemudian tekan enter 2 kali. Nah, di bagian bawah ini karena sudah selesai, maka bisa kalian hilangkan indentasinya ya. Oke, saya klik di sini. Kita hilangkan indentasi. Nah, jadi berarti di sini 0 ya. Kemudian tabnya kalau ada kita clear all. Nah, tekan OK. Oke, sudah kembali ke ujung-ujung semua. Nah, sekarang kita pengen bikin format tanda tangan untuk dekan ya. Di sana ada tanda tangan 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan tab rataan tengah. Nah, ini sudah rataan tengah saya ambil. Misalnya saya letakkan di bagian 11 cm. Langsung tekan tab, tuliskan wassalam. Tekan enter, tekan tab, dekan. Tekan enter 2 atau 3 kali, tekan tab. Profesor Dr. Haji Juwairia
MPD, tekan enter, tekan tab, nip, bla 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 ya, ini sembarang. Nah, nanti kalau ada pengaturan tinggal kalian atur satu persatu aja ya. Jarak tebal, garis bawah. Kalau posisinya kurang tepat, nah tinggal di blok, tinggal digeser. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini tadi untuk tanda tangan. Nah, sudah selesai. Sambil kalian simpan ya. Nah, ini sudah selesai format format surat. Oke, sekarang saya pengen tambahkan, misalnya bagaimana kalau kita mau menambahkan lebih daripada satu tanda tangan. Nah, maka bisa kalian blok di sini, tambahkan satu tab. Nah, misalnya kita letakkan posisinya berada di 5 cm. Nah, ini ada dekan. Yang satunya, nah tekan tab. Misalnya di sini adalah ketua jurusan, misalnya MPI. Nah, ke sini tekan tab lagi. Tadi dekan, kalau ini ketua jurusan misalnya Dr. Hajah Suraijiah MPD. Ke bawah tekan tab, nip, bla 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 ya. Nah, oke. Sudah. Ini ada tanda garis seperti ini, tinggal kalian blok saja, kemudian hilangkan garis bawahnya. Nah, simpel ya. Di sini wassalam kan biasanya bukan wassalam ya, tapi mengetahui. Nah, maka bisa kalian hapus salah satunya atau abaikan saja, kalian letakkan di tengah. Kita letakkan berada di tengah. Kita ganti mengetahui. Nah, ini kalau misalnya terlalu dekat, tambahkan enternya. Kalau kurang pas, tinggal digeserkan saja. Nah, ini bisa digeser ya. Nah, bagaimana kalau 4? Nah, tinggal kalian terapkan aja di bagian bawahnya, ya kan? Tinggal kalian tambahkan, misalnya di sini ketua HMJ MPI, yang di sini ketua misalnya ketua Panlak, nah panitia pelaksana apa misalnya ya. Kemudian di sini ada nama, misalnya Sasuke, nah, ya ini Naruto misalnya. Dan name, nah nanti kita bisa atur ya. Di sini terlalu dekat atau terlalu jauh. Nah, name-nya misalnya bla bla bla. Di sini name bla bla bla. Ini tinggal. Nah, masih ingat kemarin pakai kontrol ya? Tekan kontrol kemudian blok yang satunya. Bisa kita atur secara bersamaan. Nah, ada 4 tanda tangan. Bagaimana kalau cuma 3? Nah, kalau 3 maka bisa kita hapus salah satunya. Ini kita hapus salah satunya. Kita blok di sini. Atau boleh ambil yang di sini, kan karena sudah berada di tengah ya, maka kita blok di sini. Nah, yang ini kita atur ulang. Nah, sudah ada 3 format tanda tangan. Bisa kalian terapkan untuk pembuatan surat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada juga sebagian orang yang menggunakan di sini tabel. Saya merasa itu mungkin penggunaan yang salah ya. Jadi kayak saya tidak membenarkan untuk format yang menggunakan tabel, karena di sana otomatis nanti pengaturannya banyak ya. Pengaturan tabel dulu, kemudian baru isinya. Nah, kalau di sini kita lebih simpel. Kita cukup menentukan tabnya saja. Kalau tidak pas, nanti kita tinggal geser saja. Nah, selesai. Baik, silakan kalian simpan. Ini adalah latihan kedua, jadi di sini juga wajib ya. Yang saya wajibkan adalah di halaman 13 dan halaman 14, itu untuk yang pertama. Untuk latihan tabulasi. Silakan mencoba. Dan untuk format tanda tangan saya minta format yang 3 seperti ini. Ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
should fuck her in a Benz.